Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlalu lama duduk dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja setiap hari, ditambah kita juga banyak duduk di tempat kerja, akan berakibat buruk bagi kesehatan kita. Untuk mengurangi durasi duduk kita, mengganti mode transportasi dari yang hanya duduk, seperti menggunakan mobil, motor, bus, atau kereta komuter, menjadi mode transportasi yang memungkinkan kita aktif bergerak seperti menggunakan sepeda, akan meningkatkan kesehatan kita, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Tetapi bagi yang tinggal di wilayah yang berbukit, bersepeda ke kantor merupakan tantangan tersendiri. Dan tentunya, untuk menghadapi tantangan tersebut, kita membutuhkan sepeda yang ideal. Batasan dan keinginan. Perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, hal yang paling kita inginkan adalah kecepatan, kenyamanan di perjalanan, baik di jalan datar maupun di jalan yang menanjak. Tetapi kita juga memiliki keterbatasan, yaitu power. Rata-rata power pesepeda komuter antara 150 hingga 200 watt. Menghadapi topografi yang menanjak dengan power ala kadarnya ini, mau tidak mau, kita harus mempersiapkan sepeda sebaik mungkin. Ketika ditanjakan, logi rasio sepeda kita masih mencukupi, sehingga tidak perlu menuntun sepeda. Ketika di jalan datar, untuk mengejar kecepatan, detak jantung kita tidak melewati batas. Dan dari semua itu, yang harus kita pastikan adalah upaya kita menurunkan power yang dituntut sepeda sampai batas kemampuan kita. Fitur sepeda yang bagus. Untuk menghadapi segala macam tantangan tersebut, ada beberapa fitur yang harus kita perhatikan. Ringan. Bobot sepeda, walaupun tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kenaikan power yang dibutuhkan untuk kecepatan tertentu, tetap saja akan lebih mudah bersepeda di tanjakan bila menggunakan sepeda yang ringan. Misalnya bersepeda di tanjakan dengan gradien 6% pada kecepatan 10 km per jam, pesepeda dengan berat total 70 kg membutuhkan power 135 watt, dan untuk berat total 75 kg membutuhkan power 145 watt. Ada penambahan sebesar 10 watt. Tetapi bila di jalan datar dengan kecepatan 25 km per jam, selisih wattnya akan lebih kecil. Berat total 70 kg membutuhkan power 105 watt, sedangkan berat total 75 kg membutuhkan power 107 watt, selisih 2 watt. Simulasi power untuk berat total di berbagai gradien dapat diakses di situs bykalkulator.com. Gear ratio. Pilihan gear ratio untuk sepeda komuter sedikit lebih kompleks. Kita tidak bisa fokus pada tanjakan saja, tetapi sepeda juga harus bisa menghasilkan kecepatan yang memadai tanpa harus menaikkan detak jantung kita. Pesepeda komuter dengan power rata-rata 150 hingga 200 watt, kecepatan rata-ratanya berkisar antara 28 hingga 32 km per jam. Bisa diraih dengan sepeda jenis apapun, termasuk sepeda dengan ban 20 inci dan cadence yang tidak terlalu tinggi, 60 hingga 80 rpm. Ketika menghadapi tanjakan, batasan yang harus kita perhatikan adalah cadence, gear ratio, dan power. Power adalah pembatas yang mutlak. Power 150 hingga 200 watt untuk berat total 70 hingga 75 kg, kecepatan di gradien 6 hingga 10%, berkisar antara 6,5 hingga 13 km per jam. Cadence ideal yang tidak membuat kelelahan neuromuskular adalah 60 rpm ke atas. Maka untuk sepeda yang menggunakan drivetrain road bike, sedikit agak keteteran di tanjakan.
apalagi bila berhadapan dengan tanjakan gradien 10% ke atas. Sedangkan sepeda dengan drivetrain MTB yang memiliki low gear ratio yang kecil untuk mencapai kecepatan ideal di tanjakan tidak mengalami permasalahan. Efisiensi daya. Suspensi apapun akan menyerap sebagian daya yang kita kerahkan ke pedal. Sepeda gunung dengan fork suspensi, apalagi bila menggunakan suspensi belakang, tidak akan efisien untuk mendaki. Jadi, untuk tanjakan aspal, sepeda yang ideal adalah sepeda hardtail dengan fork rigid. Gaya gesek. Ban sepeda gunung yang lebar dengan kembangan yang lunak akan meningkatkan traksi ban terhadap permukaan jalan. Traksi yang besar cocok untuk jalan yang lunak atau gembur, seperti jalan tanah. Tetapi ketika dibawa ke jalan aspal, traksi yang besar akan menambah beratnya kayuhan. Di samping lebar ban dan knop ban, yang mempengaruhi traksi ban adalah tekanan ban. Ban yang dipompa dengan tekanan yang tinggi akan mengurangi traksi ban, sehingga kayuhan tidak terasa berat. Diameter ban. Di satu sisi, ban dengan diameter yang besar membuat sepeda lebih cepat ketika di jalan datar, tetapi akan menyiksa kita ketika ditanjakan. Ban berdiameter kecil ringan ditanjakan karena gear inch yang kecil, tetapi untuk mengejar kecepatan yang sesuai ketika di jalan datar, kita membutuhkan cadence yang tinggi pula. Cadence yang tinggi berpotensi meningkatkan detak jantung kita. Menurunkan cadence dengan menaikkan gear ratio berpotensi membuat kelelahan neuromuskular. Menggunakan gear ratio 48/11T, walaupun kita menggunakan sepeda lipat ban 20 inci, akan terasa berat bila mengejar kecepatan rata-rata 28 km per jam. Biasanya, pesepeda dengan power 150 hingga 200 watt, gear ratio yang terasa enak adalah 36/11T. Nah, gear ratio 36/11T ini untuk mengejar kecepatan 28 km per jam. Untuk sepeda lipat, kita harus mengayuh dengan cadence 80 rpm. Cadence yang biasanya sulit dikejar oleh rata-rata pesepeda. Idealnya menggunakan ban besar 26 inci ke atas, karena bisa menggunakan cadence rata-rata 70 rpm. Sepeda gunung. Nah, bila sepeda yang kita gunakan sebagai sepeda komuter adalah sepeda gunung full suspension, tidak akan cocok, karena suspensi akan mengurangi efisiensi kayuhan kita. Bila kita menggunakan sepeda gunung hardtail dengan fitur pengunci fork, masih mungkin digunakan sebagai sepeda komuter. Dengan catatan, fork bisa dikunci dan menggunakan ban dengan tanpa knob, setidaknya semi-slick, dengan lebar ban antara 1,5 inci hingga 1,75 inci. Walaupun sepeda gunung lebih berat dibandingkan sepeda lainnya, tetapi selisih 5 hingga 10 kg tidak terlalu berpengaruh. Sepeda gunung dengan rentang gear yang luas memungkinkan kita untuk mengayuh sepeda dengan cepat, kecepatan 28 hingga 32 km per jam, dan tidak terlalu tersiksa ketika ditanjakan gradien 5 hingga 10%. Sepeda jalan raya. Menggunakan road bike atau sepeda gravel, memang kita bisa melaju dengan cepat tanpa harus menggunakan cadence yang tinggi. Tetapi sepeda jalan raya memiliki keterbatasan gear ratio ketika ditanjakan. Kita harus extra power ketika ditanjakan, apalagi bila tanjakan dengan gradien 10% ke atas. Sepeda hybrid. Sepeda hybrid biasanya menggunakan drivetrain MTB, sehingga memiliki rentang gear yang cukup. Di samping itu, sepeda hybrid biasanya lebih ringan dibandingkan sepeda gunung. Dengan fork rigid dan ban tipis yang semi-slick, membuat sepeda hybrid lebih cocok bila digunakan sebagai sepeda komuter. Sepeda lipat atau mini velo. Sepeda lipat atau mini velo memang paling enak untuk wilayah berbukit. Tetapi untuk torsi yang ideal, gear ratio 3,
kita harus menggunakan cadence 90 rpm untuk mencapai kecepatan 28 km per jam. Sepeda lipat sangat cocok digunakan untuk sepeda komuter jarak dekat. Simpel, ringan, dan tidak terlalu menyiksa ketika menghadapi tanjakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.